وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi menjelang siang hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, mereka yang saling berkunjung karena Allah, menziarahi saudaranya, berkunjung ke tempat saudaranya karena Allah, mereka yang saling memberi karenaku, mereka yang bermajlis karenaku, bermajlis dalam majlis ilmu diantaranya karena Allah. Memang perintah dari Allah untuk kita talabul ilm, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Duduk bermajlis mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan persulit dia untuk bermaksiat, Allah akan permudah dia untuk beramal saleh. Sekarang pun sebenarnya kita bisa mengukur seberapa besar cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan seberapa kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh, beribadah, seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat, ya, kecenderungan hati untuk bermaksiat. Kemudian ada saja halangan, rintangan untuk melampiaskan maksiat. Nah, semakin dilapangkan, dimudahkan seseorang untuk beribadah, dibukakan pintu-pintu kebaikan, dia bisa mendatanginya, kekhusyuan, niat yang tulus, ikhlas karena orang hamba. Tapi apabila sebaliknya, jazakallah khair. Tetapi apabila sebaliknya, justru dia dipermudah untuk bermaksiat, terus diberikan kecenderungan untuk bermaksiat, tidak ada penahan untuk dia melakukan maksiat, dan dipersulit dia untuk beribadah. Sedikit atau sekecil itulah cinta Allah kepada dirinya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita nanti di hari kiamat, Allahumma amin ya rabb. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya, karena ini adalah cita-cita setiap muslim, cita-cita mereka para ulama, bahkan ini adalah cita-cita alam yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih husnul khatimah. Kita bahas terlebih dahulu apa itu husnul khatimah. Kalau kenapa? Oh iya. Nah, husn artinya adalah baik. Al-khatimah adalah penutup. Penutup yang baik, akhir yang baik, kesudahan yang baik. Itu husnul khatimah. Nah, sebaliknya ketika kesudahan seseorang itu buruk, maka istilahnya adalah su'ul khatimah, akhir yang buruk.
Nah, seperti apa itu husnul khatimah? Seperti apa akhir yang baik itu? Akhir yang baik adalah dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Apabila Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan ista'malahu, akan memakainya, menggunakannya, membuat dia beramal. Kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggunakannya ya Rasulullah? Ay yuwaffiquhu lil amali salih thumma yaqbiduhu 'alaiha. Diberi taufik, diberi hidayah hamba tersebut untuk beramal saleh dan dia dimatikan di atas amal saleh tersebut. Ya, ini husnul khatimah. Ketika seseorang dia meninggal dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia harapkan dalam ucapannya tersebut wajah Allah, kemudian dia meninggal setelah itu, maka dia akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan siapa yang dia berpuasa satu hari mengharapkan wajah Allah, kemudian dia khutima lahu biha, dia meninggal, dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan siapa yang dia bersedekah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal setelah itu, maka masuk surga. Nah, ini adalah husnul khatimah, yaitu meninggal dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan melakukan amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda seseorang diberikan husnul khatimah. Baik. Dan sebaliknya, su'ul khatimah adalah seseorang yang dia mati dalam keadaan dia bermaksiat. Mati dalam keadaan minum khamr, narkoba, overdosis, mati. Itu su'ul khatimah. Seseorang mati bunuh diri, su'ul khatimah. Seseorang matinya dalam bermaksiat, mati dalam keadaan dia berzina, dalam keadaan dia berjudi, dalam keadaan dia baru bermuamalah riba, ya, baru tanda tangan kontrak, atau dia baru menjadi saksi, baru menjadi juru tulis riba tersebut, mati itu su'ul khatimah. Nah, dan ya ini pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai kita merasa yakin, jangan sampai kita merasa pasti untuk diberikan oleh Allah husnul khatimah. Kita harus ada kekhawatiran pada diri kita ini. Apakah memang sudah jujur iman kita ini? Khusyuk dalam sholatnya atau hampa, kosong? Apakah dengan itu dia tunaikan hak Allah dalam beribadah kepada Allah? Nah, junjungan manusia ingin disebut, ingin dicintai oleh orang dunia, naudzubillah. Nah, kita bisa mengukur, ya, kita bisa mengukur. Karena itu jangan terlalu jangan seseorang dia merasa pede bahkan untuk mendapatkan husnul khatimah atau dia masuk surga, dia diterima amal ibadah. Adalah ketika dia beramal dia khawatir Allah raji'un. Mereka yang ketika beramal, bersedekah,
Mereka mengkhawatirkan sedekah mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kita ini. Mereka para sahabat radhiyallahu, para nabi dan para rasul siapa? Sahabat. Mereka sendiri yang sudah hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan orang tua mereka, kadang anak istri pun mereka tinggalkan, hijrah. Siapa? Hijrah bukan ibadah yang enteng. Setelah seseorang hijrah dari Mekah, konsekuensinya nggak bisa kembali lagi ke Mekah, sekalipun Mekah sudah menjadi negeri Islam. Abu Bakar, Umar, mereka berandai-andai untuk bisa tinggal di Mekah, tetapi karena sudah mereka hijrah dari Mekah, mereka tidak bisa lagi tinggal di Mekah, sekalipun Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling besar resikonya. Tetapi dengan demikian pun mereka mengkhawatirkan diri mereka apa? Munafik. Mereka para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu', siapa namanya? Fairuz. Ya, Abu Lu'lu' namanya Fairuz Al-Majusi, seorang Majusi. Beracun, kemudian pada saat itu belum ada lampu, jadi mereka nggak tahu siapa yang ada di sampingnya. Majusi ini 3 kali tusukan di perut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Abu Lu'lu' Al-Majusi pun membabi buta, ya, 13 orang pun kena juga tusukan dari Abu Lu'lu' Al-Majusi sampai berhasil diringkus, ya, dilumpuhkan. Dan yang menjadi imam subuh ketika Umar jatuh digantikan oleh Abdurrahman ibn Auf dengan sholat yang ringan, cepat. Kemudian dibawa Umar bin Khattab ke rumahnya, darah terus mengalir, diberi air minum keluar langsung dari perutnya, diberi susu, diberi nabir, langsung keluar. Banyak orang-orang berkunjung menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena tidak langsung meninggal. 3 hari setelah itu Umar bin Khattab meninggal. Ada seorang pemuda berkata, ketika datang pemuda ini ke Umar bin Khattab, Umar bin Khattab melihat pakaiannya di bawah mata kaki. Di saat itu pun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya gulam, irfa thawbak. Wahai pemuda, angkat pakaianmu itu, fa innahu atqa li rabbik. Karena itu bisa membuatmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hani'an lak ya Amirul Mukminin. Kata pemuda tadi, beruntung kau wahai Amirul Mukminin. Sering kami mendengar hadis, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, wa dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Sering hadis tersebut digandengkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kau telah berikan untuk Islam apa yang sudah kau berikan wahai Amirul Mukminin. Hani'an lak. Terimalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab, arju ayyakuna dzalika kafafan la alayya wala li. Aku berharap apa yang sudah aku lakukan tersebut kafafan, imbang, impas, tidak lebih untung untukku, tidak pula impas tadi, tidak menguntungkanku, tidak juga merugikanku, itu maksudnya. Lali, tidak menguntungkanku, wala alayya, tidak merugikanku. Ya, maksudnya ketutuplah mudah-mudahan dosaku itu dengan amal soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak memastikan aku pasti surga sana kalau udah, karena Rasulullah SAW sudah melihat istanaku di surga. Enggak ada Umar bin Khattab bilang demikian. Padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan, diperlihatkan kepadaku surga, kemudian aku melihat istana yang sangat besar, kemudian aku bertanya kepada seorang wanita yang ada di hadapannya, milik siapa istana ini? Milik Umar bin Khattab.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Bergetar Gunung Uhud. Rasulullah SAW hentakkan kaki beliau ke Gunung Uhud. Usbut Uhud, usbut Uhud, diam Uhud, diam Uhud. Ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tidak ada di atasmu sekarang ini kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Umar dibunuh oleh orang Majusi. Nanti akan kita bahas bagaimana doa Umar agar minta mati syahid. Ya, Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Khawarij, oleh orang Islam. Jadi berperang melawan orang Khawarij itu jihad. Dan terbunuh oleh orang Khawarij itu mati syahid. Orang yang mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ya, menghasut orang-orang untuk membenci pemerintah sampai menghunuskan pedang, mengkafirkan mereka, menghalalkan darah pemerintah. Berperang melawan orang seperti itu jihad. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syarrul qatla tahta, seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit adalah mereka itu yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, pemerintah, ya, kemudian membunuh kaum muslimin. Sebaik-baik yang terbunuh di kolong langit adalah yang mereka bunuh. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Utsman ibn Affan dibunuh oleh mereka, syahid. Ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tidak ada di atasmu sekarang ini wahai Uhud kecuali seorang nabi, beliau sendiri, Siddiq, Abu Bakar, syahidan, Umar, dan Utsman. Tapi beliau tidak merasa saya syahid. Enggak, kafafat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mau menyolatkan seorang yang hidup di zaman Nabi, beliau mengira sahabat. Sholat di Masjid Nabawi, taklim dengan Nabi, haji, umroh dengan Nabi. Meninggal di zaman Umar bin Khattab, di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, mau disolatkan oleh Umar. Ditanya, dia termasuk dari golongan mereka. Istilah minhum maksudnya adalah minal munafiqin, termasuk dari orang munafik yang Allah sebutkan wa minhum di surat apa itu? Di surat apa? Allah memperinci sifat orang munafik. Tidak Allah sisakan satu sifat orang munafik kecuali Allah sebutkan di situ. Surat apa? Ya, udah lupa ya, udah lama nggak murojaah ya. Surat At-Taubah. Allah menyebutkan sifat orang munafik di surat Al-Baqarah, bahkan ada nama satu surat Al-Munafiqun, yang paling lengkap tentang perincian sifat orang munafik. Orang yang bersedekah, memberi banyak, dibilang tuh riya. Kalau yang ngasih sedikit, untuk apa dia? Untuk apa yang sedikit itu? Mana pengaruh sama yang sedikit itu? Komentar, mengomentari orang yang beribadah, itu sifat orang munafik. Mau ibadah apa saja saudara kita, kemudian dikomentari ini itu sifat orang munafik. Ya, wa minhum Allah sebutkan. Nah, kata Hudzaifah bin Yaman, ya Amirul Mukminin, fa innahu minhum. Wahai Amirul Mukminin, orang tersebut termasuk dari golongan mereka, orang munafik. Kemudian Umar bin Khattab bilang apa? As'aluka billah ya Hudzaifah, hal ana minhum? Aku memohon kepadamu wahai Hudzaifah dengan menyebut nama Allah. Ini apa namanya? Ini namanya ibrarul qasam. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya 6. Salam, menyembah, menjenguk saudara yang sakit, mengikuti jenazah. Nah, diantaranya adalah ibrarul qasam. Apa ibrarul qasam? Melepaskan sumpahnya. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang meminta dengan menyebut nama Allah, itu harus dilepaskan sumpahnya. Ya, harus kita penuhi. Ya, di sini memang jarang yang seperti ini ya, tapi kalau di Arab Saudi atau di Yaman atau di beberapa daerah jazirah Arab yang lainnya, mereka kalau misalnya ngundang makan nih, as'aluka billah, ghada inti,
Aku memintamu dengan nama Allah, kau makan siang dengan kayak gitu. Jadi enggak, ayo makan, enggak. Jadi as'aluka billah, betul-betul keseriusannya itu dengan bersumpah. Saya udah sumpah nih, antum harus lepaskan sumpah saya. Makan siang sebentar sama saya. Bukan as'aluka billah, saya minta rumahmu, as'aluka billah, itu enggak. Tidak demikian. Nah Umar bin Khattab bilang ke Hudzaifah, as'aluka billah ya Hudzaifah hal ana minhum. Aku meminta kepadamu ya Hudzaifah dengan menyebut nama Allah, apa aku termasuk dari golongan mereka yang disebut namaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari golongan munafikin? Qala lasta minhum. Kata Hudzaifah ibn Yaman, engkau tidak termasuk dari golongan mereka. Apa maksudnya di sini? Umar bin Khattab tidak merasa aman beliau sebagai seorang munafik. Beliau tidak merasa aman dari kemunafik. Apabila berjanji dia selisihi, cari-cari udzur, cari-cari alasan. Wa idza tumina khan, dikasih amanah dia berkhianat. Wa idza khasama fajar, apabila berselisih meledak-ledak, membuat kecurangan, kelicikan, ya, membuat heboh. Itu sifat orang munafik. Perselisihan itu harusnya diredam, bukan dibuat heboh. Itu sifat orang munafik. Ada enggak itu pada kita? Nah, itu ciri sifat orang munafik kata Rasulullah SAW. 4 tersebut. Sampai mereka para ulama membuat kaidah, ma aminahu illa munafiq wala khafahu illa mu'min. Tidaklah seseorang yang dia merasa aman dari kemunafikan kecuali memang dia itu benar-benar munafik memang. Dan seseorang yang dia mengkhawatirkan dirinya munafik, dia itulah seorang mukmin. Nah ini yang terjadi pada para sahabat. Ya, belum lagi kisah Abu Bakar, belum lagi Hamdalah, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak merasa aman dari kemunafikan. Nah, ada Hamdalah. Ya Rasulullah, ketika kami di majlis ilmu, di majlis taklimmu, kami seakan-akan melihat surga dan neraka. Kalau semua munafik Hamdalah ini ya Rasulullah, munafik saya. Iman turun lagi, iman turun lagi. Kata Abu Bakar, sama aku pun demikian juga ya Rasulullah. Merasa enggak lurus. Ya, seperti itulah kejujuran seseorang. Nah, dan seperti itulah seorang mukmin. Dia tidak pernah merasa aman dari apa? Kemunafikan. Baik. Ini maksudnya jangan kita merasa pasti untuk husnul khotimah, pasti amalan kita diterima oleh Allah, pasti tobat kita sudah diterima oleh Allah, ya, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah misalnya. Nggak ada kepastian itu, nggak ada kepastian. Disinilah bedanya orang Islam, agama Islam dengan agama yang lainnya ini. Jadi tetap seorang Muslim dia terus ada rasa harap dan rasa takut. Ada rasa harap dan rasa takut. Dia berharap akan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Dia takut membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian, jangankan sahabat tadi ya, husnul khotimah itu adalah cita-cita seorang Muslim. Cita-cita setiap kita untuk diberikan husnul khotimah. Jangan sampai Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan Allah sudah ridha kepada kita. Yang pertama. Kemudian tadi mereka para sahabat yang kedua demikian juga nih. Seperti itu mereka berharap husnul khotimah. Kemudian apa yang Anda sampaikan tadi di awal, sampai para nabi dan para rasul mereka pun sangat mencita-citakan, mengharapkan untuk Allah anugerahkan husnul khotimah. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau setelah mendapatkan musibah demi musibah sejak kecil tuh, sejak belum balik lagi, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, ya, sampai di penjara bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, nggak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun di penjara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
ya, ujian ini dan itu sampai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah berikan untuknya jabatan, ya, menjadi menteri perbendaharaan bumi. Dalam riwayat sampai menjadi aziz, ya, Azizu Misr, yaitu sampai menjadi penguasa Mesir. Apa akhir dari ucapan beliau? Apa akhir dari kehidupan yang sudah beliau lalui seperti itu? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabb, Engkau sudah berikan kepadaku mulk, ya, kekuasaan, kerajaan seperti ini, dan Kau telah berikan kepadaku ilmu mentakwil mimpi. Engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kemudian apa permintaan Nabi Yusuf sebenarnya? Tawaffani musliman, itu adab, etika. Puji Allah terlebih dahulu, akui besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kemudian barulah kita meminta. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf yang paling inti? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya Allah. Itu bukan suatu yang enteng. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya Allah, wa alhiqni bis salihin, dan sertakan aku bersama orang-orang saleh. Tawaffani musliman, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Rasulullah mengatakan tidak akan seorang masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, jiwa yang berserah diri, jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffani musliman, seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim. Huwa alladhi sammakumul muslimina min qabl. Allah berkata di surah Al-Hajj, Dialah Allah yang telah menamakan kalian muslim jauh sebelumnya. Nama terbaik yang disandang oleh seorang hamba adalah dengan seorang gelar muslim. Ya, nah. Juga mereka para penghuni surga ketika di dunia mereka berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Minta kita diwafatkan bersama abrar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Menjadi penghuni surga, wafat yang baik. Bagaimana para penyihir Fir'aun ketika tobat diancam oleh Fir'aun? Apa kata penyihir Fir'aun? Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Ini mau dibunuh ini soalnya nih, gak lama lagi mati nih. Ya, ketika menerima eksekusi, afrigh alaina sabra, ya, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ya, ini para nabi, para penghuni surga, mereka tidak putus untuk berdoa, berharap mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan husnul khatimah. Kita masuk pada pembahasan apa saja amalan-amalan yang bisa kita tempuh untuk yang mudah-mudahan dengan itu Allah berikan husnul khatimah. Nah, yang pertama adalah ad-du'a, berdoa.
berdoa untuk minta husnul khatimah. Nah, tadi ada yang sudah hafal doanya. Tadi Anda sebutkan 3 doa ya, satu doa Nabi Ibrahim, satu lagi doa di akhir surat Ali Imran. Nah, doa di Nabi Yusuf ada yang hafal? Bisa kita baca dengan Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Di surat Yusuf paling akhir ya, atau bukan paling akhir, 2 lembar sebelum terakhir, 2 halaman sebelum terakhir. Allahumma, ya, kalau dari awal Rabbi qad ataitani minal mulk itu nggak usah dibaca, itu bacanya dari anta waliyyi fid dunya wal akhirah, dari situ ya. Ya, karena kita kan nggak jadi pejabat menteri perbendaharaan bumi kan. Kemudian kita juga nggak dijadikan oleh Allah bisa menafsirkan mimpi. Nah, jadi mulainya dari anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah pelindungku, engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, matikanlah aku dalam keadaan muslim ya. Nah, kalau doa pas sujud jangan. Nah, yang kedua tadi doa di akhir surat Ali Imran, ayat keberapa itu? Rabbana innana sami'na munadiya. Nah, ada yang tahu ayat keberapa? Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatlah 98. Jazakallah khair. Jadi surat Ali Imran ayat 98. Nah, kemudian Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, lupa ini. Ya, surat Al-Mu'min Ghafir. Surat Al-A'raf. Nah, ayat 8. Enggak. Ayat berapa? Ayat 121. Berapa? 126. Surat Al-A'raf ayat 126. Kemudian jazakallahu khair ya, barakallahu fikum. Kemudian doa-doa yang lainnya, misalnya kita langsung minta wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Nah, itu doa bisa dengan doa langsung seperti itu, atau dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas. Ya, Allah mengerti semua bahasa ya. Jadi baca dengan sepenuh hati, kekuatan hati. Mana bahasa yang paling dia kuasai, yang dengan bahasa tersebut dia bisa memelas, dia bisa merengek, dia bisa memohon, ya, meminta-minta kepada itu. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, muncul hatinya merengek-rengek nih, nggak apa-apa pakai bahasa kita. Jadi sepertiga malam terakhir, ketika hujan turun, ketika puasa, safar, ya, minta husnul khatimah dan minta perlindungan dari su'ul khatimah. Nah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, beliau berdoa dengan doa tadi Anda sampaikan kisahnya sedikit kan. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari Umar bin Khattab untuk minta husnul khatimah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah aku rizki, karunia, anugerah berupa mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah matiku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa doa Umar. Dan hampir mustahil dikabulkan, atau hampir mustahil permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Kenapa? Karena sejak tahun 5 Hijriah Madinah tidak akan pernah lagi diserang oleh orang kufar. Setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab, Rasulullah mengatakan,
ini perang terakhir, mereka menyerang kita, sekarang kita menyerang mereka lagi. Tidak pernah lagi diserang Madinah. Kalau tidak pernah diserang berarti ada nggak ancaman untuk penduduk Madinah dibunuh oleh orang kufar, musyrikin? Nggak ada. Ya, aman, seaman-amannya Madinah itu. Ya, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika walinya berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah aku rizki, anugerah berupa mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah matiku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Oleh seorang majusi, ya, yang pada saat itu dimasukkan ke Madinah, Fairuz Abu Lu'lu al-Majusi ini sebagai pembuat pedang, mata tombak, mata anak panah, pisau, ya, untuk tentara, untuk para prajurit mujahidin pada saat itu. Tapi dia diam-diam membuat juga belati untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedang atau ya, ada yang hafal doanya? Baca ketika sujud boleh. Allahumma rzuqni syahadatan fi sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa meminta mati syahid di jalannya dengan jujur dari hati, maka Allah akan berikan untuknya derajat para syuhada. Besok aku punya anak, ya, besok perang lebih aku sukai, ya, kata Khalid bin Walid. Dan kemudian ketika beliau dilengserkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab, beliau tidak dijadikan lagi komandan perang. Ya, kenapa? Kenapa Umar bin Khattab? Sebenarnya Umar bin Khattab sejak pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq minta agar Khalid bin Walid itu dilengserkan. Ya, pas meninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang pertama kali dilakukan adalah menurunkan siapa? Khalid bin Walid. Kenapa? Ya, khawatir apa? Tawakal kaum muslimin beralih bukan kepada Allah tetapi kepada Khalid bin Walid. Kalau enggak dengan Khalid enggak akan menang. Khawatir ada ucapan syirik. Ya, ucapan syirik. Ketika bertawakal kepada makhluk, kalau tidak kita dipimpin, ya, oleh Khalid bin Walid, kita enggak akan menang nih. Kita pasti menang kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, untuk menjaga akidah kaum muslimin, tauhid kaum muslimin, dilengserkanlah oleh Umar bin Khattab. Dan Khalid bin Walid mengatakan ada 80 sampai 100 sayatan tusukan di badan beliau, dan beliau mengatakan, lihat aku mati sekarang ini seperti unta mati tua. Ya, seperti unta tua mati. Barakallahu fikum. Jadi minta mati syahid Umar bin Khattab dan minta untuk meninggal di masjid di Madinah. Kenapa? Karena mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal di Madinah, dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mati syahid, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yughfar. Nah, yughfar lahu fi awwali daf'atin min damih. Langsung diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali tetes darah keluar dari tubuhnya. Ketika dia terbunuh, pertama kali tetes darahnya keluar, itu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Wa yujaru min adzabil qabr, kemudian dia dilindungi dari azab kubur, dari fitnah kubur. Wa ya'manul faza'ul akbar, dan ketika nanti dibangkitkan dia enggak bingung, dia enggak kaget, dia enggak terkejut. Ya, dia tenang. Wa yuhalla hilyatal iman, dia diberikan perhiasan-perhiasan iman. Wa yuzawwaju minal hurin 'ain, kemudian dia dinikahkan dengan bidadari surga. Wa yushaffa' fi sab'ina insanan min aqaribih,
diberi izin untuk memberi syafaat ya kepada 70 keluarganya. Ya, ini keutamaan orang yang mati syahid nih. Ya, kata seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftaruna fi quburihim illa syahid?" Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminin mereka difitnah dalam kuburnya? Maksudnya mereka mendapatkan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk?" Yaitu fitnah kubur, dan ini bagian dari azab. Jangan dikira ringan ini ya, jangan dikira enteng. Ya. Ini bukan hafalan dia bisa menghafal "Man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka dinil Islam." Bukan karena hafalan ini. Sekarang aja orang kafir bisa dia jawab. Coba tanya orang musyrik ini, orang kafir. Tanya ke mereka nanti kalau orang Islam masuk ke kuburannya, mereka ditanya di alam kubur, ditanya siapa Robmu, kamu tahu nggak jawabannya? Jawaban orang Islam tahu. Apa agamanya tahu. Siapa nabinya tahu. Ya, bukan hafalan, tapi iman. Iman yang bisa membuat seseorang bisa menjawab di alam kubur. Iman yang bisa membuat seseorang bisa melewati sirat yang jauhnya entah berapa ratus ribu atau miliar kilometer. Sirat itu jembatan di atas neraka jahanam, entah berapa biliar kilometer, entah berapa triliun kilometer. Bagaimana tidak? Matahari masuk, bulan masuk, galaksi semuanya masuk. Semuanya galaksi masuk. Yang menyembah bintang-bintang semua itu untuk ya. Nah, amal yang bisa melewati sirat tersebut sekedip mata, secepat kilat, secepat angin, secepat burung terbang, iman. Tuh. Kenapa ya Rasulullah kaum mukminin itu terkena fitnah kubur, sedangkan para syahid tidak, orang mati syahid enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatan." Cukup dengan kilatan pedang di atas kepalanya sebelum dia mati itu sebagai fitnah kuburnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ini yang pertama ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah doa untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua adalah zikrullah. Yang kedua zikrullah. Nah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan seseorang di dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan tidak mudah seseorang untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ya. Seseorang itu akan berbicara apa yang sering dia ucapkan ketika dia lapang. Nah, di saat dia sedang kuat-kuatnya, di saat dia sedang bahagia-bahagianya, senang-senangnya, sedang kaya-kayanya, sedang tinggi jabatannya, dia ketika sedang sehat-sehatnya, banyak zikir. 4 kalimat yang Rasulullah lebih cintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa afdalul dzikr, dan seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Afdalul dzikril anbiya, seutama-utama zikir para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi perbanyak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah di saat lapang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau sempit dan susah. Saat yang paling sempit yang akan kita rasakan semua adalah ketika sakaratul maut. Allah akan memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah andaikan kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat kita lapang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berzikir itu di setiap waktu beliau.
di setiap waktu beliau. Ya, enggak pas habis sholat aja, zikir pagi dan sore aja, enggak. Untuk istighfar aja Rasulullah sekali duduk dihitung oleh sahabat itu sampai 100 kali sekali duduk. Nah, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ketika ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah terlalu banyak untukku. Faburni, beritahukan kepadaku satu kalimat yang aku tidak bertanya lagi kepada siapapun setelah itu. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Terus basahi lidahmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah oleh kalian Allah dengan sering, dengan banyak. Ya, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Dan mengingat Allah itu yang paling besarnya, karena semua ibadah mesti harus ada zikir. Kalau tidak ada zikir, itu bukan ibadah. Dalam kita bersedekah harus ada zikir dalam hati kita, berharap bahwasanya sedekah ini diterima oleh Allah, menjadi sebab dia digugurkan dosa-dosanya, dimasukkan dia ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ada zikir, ada harapan, doa. Ya. Kemudian banyak ya tentang keutamaan zikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan seseorang dia berzikir kepada Allah maka hatinya tenang. Ya, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ya, kita lihat mungkin kapan-kapan mau kita ngelihat keajaiban ini, ya, zikir ini. Lihat orang-orang yang masuk IGD, Hasan Sadikin. Coba lihat, malam-malam, ya, nggak selang berapa menit atau bahkan sebagian nggak selang berapa detik datang orang dengan berbagai macam keadaannya. Ada yang patah ini, patah itu, ada yang sakaratul maut. Kita lihat, ada yang berzikir, ada yang mengucapkan la ilaha illallah, ada yang membaca Al-Quran, ada yang beristighfar, Rabbighfirli, padahal udah nggak ada ingatan dia. Anda melihat ada orang nggak ada ingatan dia. Ketika ditanya pun, ketika dia sudah sembuh, ingat nggak tuh? Nggak ingat. Lisannya terus Rabbighfirli, Ighfirli, terus dia ucapkan seperti itu. Ya, Rabbighfirli, pernafasannya kena. Nah, ada yang berzikir la ilaha illallah, ada yang membaca ayat Al-Quran, ada yang mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, binatang yang keluar sedang apa? Pernah kejadian ada orang kesetrum, ya, tegangan itu sedang ngelas, entah salah apa-apanya, kesetrum nih, salah temannya atau gimana, kesetrum. Apa yang dia ucapkan spontan, yang dia ucapkan adalah binatang. Alhamdulillah nggak mati, cuman pingsan. Kalau mati, itu yang akhir dia ucapkan dalam hidupnya, ucapan kotor itu, ucapan binatang yang dia sebut. Naudzubillah. Ya, nah agar kita bisa, di antara sebab ya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan banyak para ulama, agar kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita ketika sakaratul maut adalah dengan kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah di saat kita lapang, di saat kita sedang kuat-kuatnya, di saat kita sedang senang-senangnya. Nah, Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan mengingatkan kita dan akan mudah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. Ya, nggak perlu sampai Muhammadur Rasulullah. Kalau dia bisa, silakan. Tapi kalau seandainya hanya dia bisa la ilaha illallah saja, itu sudah cukup. Rasulullah SAW pernah mentalqin orang Ansor yang ketika sakaratul maut, Rasulullah mengatakan qul la ilaha
illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Enggak sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kayak pakai syahadat, enggak. Cukup la ilaha illallah. Dan Muhammadur Rasulullah sudah tercakup dalam kalimat la ilaha illallah dalam ketika sakaratul maut. Berbeda dengan seorang masuk Islam. Harus dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kalimat asyhadu Muhammadur Rasulullah itu huruf-huruf yang berat untuk diucapkan. Orang yang sakaratul maut itu nggak bisa balam mulutnya. Nafasnya sudah dari mulut. Ya, nafasnya dari perut sudah. Seperti bayi. Bayi paru-parunya belum begitu berkembang. Ya, masih dengan bantuan perut tuh. Ya, dari mulut nafasnya. Nah, begitu juga ketika sakaratul maut, hidung udah nggak bisa lagi dari mulut. La ilaha illallah, nggak perlu balam tuh. Dan lafaz hurufnya pun mudah terucap. Ya, berbeda dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berat. Ya, taib. Dan memang sunnahnya apa? Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Taib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Ma min nafsin tamut wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji' dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha." Tidaklah seorang jiwa meninggal dan dia meyakini, mengilmui, dia ucapkan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, boleh juga tadi Anda bilang ya, sampai Muhammadur Rasulullah, yarji' dzalika ila qalbin mu'min, kembali itu kepada keyakinan imannya seorang mukmin, illa ghafarallahu laha, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosa dia. Nah. Oke, kemudian yang berikutnya, sembunyi. Dia beramal dengan amalan-amalan ibadah tersembunyi. Maksudnya apa? Tidak selfie ya. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dia nggak sebut amal solehnya tersebut kepada istrinya, kepada anaknya, kepada teman-temannya, tetangganya lah, kawan, nggak ada, saudaranya nggak ada. Dia misalnya membantu anak yatim, dia menyekolahkan anak yatim, dia menjadi orang tua asuh sampai anak ini, maksudnya membiayai anak yatim ini sampai dia belajar, mengerti agama sampai hafid, seperti dia tahu ilmu tafsirnya. Nah, kemudian dia banyak menyantuni orang, dia wakaf, dia melakukan ibadah sholatul lail, qiyamul lail, nggak disebut, nggak pernah disebut. Gak nyebut-nyebut umroh haji, gak ada disebut-sebut. Ya, Ana ingin motivasi orang sebenarnya dengan Ana selfie. Umroh haji nggak murah ya, 30 juta lah, ada yang ratusan juta haji. Ya, kalau ingin motivasi bagus nggak? Bagus ya, ngajak orangnya, berdakwah dia. Tapi ada nggak dalam hatinya dia ingin dikatakan soleh, umroh, atau disanjung oleh orang, hartanya dikeluarkan untuk beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan sanjungan dari orang? Habis itu semua. Allah hanya menerima amal yang seperti ini, jernih, murni untuk Allah. Satu tetes air kopi masuk ke dalam air ini, Allah nggak akan terima. Ada sedikit riya, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, Allah nggak terima amal ibadah yang kotor seperti itu. Sekalipun sedikit, itu muslim memang. Muslim riya itu seperti itu, bukan memang dari awal dia beribadah ingin ditembongkan, ingin mendapatkan pujian manusia. Nggak ada muslim seperti itu munafik. Dari sejak awal dia beribadah, keluar dari rumah, dia ingin mendapatkan pengakuan manusia, ingin mendapatkan sanjungan manusia. Yang seperti itu munafik. Muslim ketika dia beribadah ada niatannya untuk Allah, kemudian terselubung juga riya, ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang itu, ingin mendapatkan cinta dari orang, pengakuan dari orang. Ketika itu ada riya, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Allah tolak, Allah nggak terima. Ya, dan itu dosa besar, lebih besar dosanya daripada minum khamr, lebih besar dosanya daripada riba. Riya itu. Ya. Nah,
Nah, amalus sir, yaitu amalan-amalan tersembunyi. Amalan-amalan tersembunyi. Ini menjadi sebab seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, mana dalilnya? Ketika ini lawannya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada seorang dia melakukan amalan penghuni surga berpuluh tahun hidupnya. Ya, berpuluh tahun hidupnya, sholat 5 waktu di masjid, haji, umroh, sedekah, bakti orang-orang tua. Zahirnya nih, hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dia dengan kematian tinggal selangkah lagi, tinggal 1 hasta lagi. Dia melakukan perbuatan maksiat dan dia mati di atas maksiat tersebut. Dia mati dalam keadaan minum khamr, dia mati dalam keadaan berzina, dia mati keadaan riba. Dosa besar. Kok bisa? Puluhan tahun dia melakukan ibadah. Kenapa kok dia diberikan su'ul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mustahil Allah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Rabbmu tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Kok bisa? Puluhan tahun dia beribadah, akhirnya su'ul khatimah. Orang yang melakukan kebaikan pasti akan Allah berikan dia anugerah untuk bisa berbuat baik setelahnya, beramal soleh lagi setelahnya. Kenapa kok dia mati su'ul khatimah? Jawabannya apa? Nah, dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, fima yabdu linnas, dia melakukan amal soleh tersebut yang terlihat oleh manusia, zahirnya soleh, isi hatinya riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dicintai oleh orang, ada dunia dalam hatinya. Ya. Yang pertama kali dipanggang dalam api neraka siapa? Sebelum orang musyrik asli masuk, sebelum orang kafir asli masuk, siapa? Ya, orang yang membaca Quran, orang yang ngajar ilmu agama, orang yang menderma hartanya bikin masjid, bikin pesantren, orang yang berjihad, berperang. Qara'tul Quran fika ya Rabb, aku membaca Al-Quran untukmu ya Rabb. Kadzabta, engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran untuk dibilang qari, wa qad qil, dan kau sudah disebut, namamu sudah disebut oleh banyak orang sebagai qari hebat, hafidh Quran, ulama Quran, udah disebut. Sekarang bawa ke neraka orang. Alamtul ilma fika ya Rabb, aku ajarkan ilmu ini untuk karenamu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Wa innama lituqal alim, engkau ajarkan ilmu agama untuk dibilang ustad, untuk dibilang ulama, dai, wa qad qil, dan kau sudah disebut ketika di dunia. Bawa ke neraka sekarang ini. Aku keluarkan hartaku di jalanmu ya Allah, engkau dusta. Engkau keluarkan hartamu untuk dibilang muhsinin, donatur, untuk dibilang karim, dermawan, dan kau sudah disebut. Sudah disebut, namamu sudah harum ketika di dunia. Dibikin jalan, dibikin nama masjid, dibikin. Bawa ke neraka sekarang. Qataltu fi sabilik, aku berperang di jalanmu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Wa innama lituqal mujahid, engkau berperang untuk dibilang mujahid, pahlawan, syahid, untuk dikenang namamu, untuk disebut namamu, untuk dibilang pemberani, untuk dibilang jagoan. Wa qad qil, dan kau sudah disebut di dunia. Bawa sekarang ke neraka. Ini bayar ya. Ya, enggak sedahsyat ini azab mereka yang minum khamr, ya, yang berzina, yang enggak sedahsyat ini. Riya sekalipun dikatakan syirik kecil, tapi itu dosa yang paling besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dosa yang paling besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Riya. Nah, riya menjadi sebab su'ul khotimah. Nah, lawannya nih adalah amalan-amalan yang dia tidak pernah cerita-ceritakan kepada siapapun, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tersembunyi. Ketika Rasulullah melanjutkan,
Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada sosok bi amali ahli nar. Ada seseorang dia melakukan perbuatan buruk, jahat, maksiat, dosa terus dia lakukan puluhan tahun hidupnya. Sampai antara dia dengan kematian tinggal selangkah lagi, dia melakukan amal soleh, berwudu dia, sholat di masjid, sujud, mati dia pas sujud. Sebelumnya maksiat semua dia lakukan. Maksiat semua dia lakukan. Kenapa? Apa rahasianya? Kok bisa Allah berikan taufik? Allah berikan hidayah dia seperti itu? Ada, bisa jadi amal soleh yang dia lakukan dan tidak pernah dia sebut-sebut kepada orang lain. Menjadi sebab Allah berikan untuk dia husnul khatimah. Nah ini apa? Yang ketiga ya, yaitu melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Jadi tidak disebutkan oleh orang, nggak usah ngasih tahu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah. Nah, berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana berbaik sangka kepada Allah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang pemuda Ansor yang sedang dalam keadaan sakit parah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Ansor tersebut, "Kaifa tajidu?" Bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Ansor ini, "Inni arjullaha wa akhafu dhunubi." Ya Rasulullah, aku sangat berharap kepada Allah dan aku mengkhawatirkan dosa-dosaku. Ini ya, kata Ansor, pemuda Ansor, "Inni arjullaha." Aku berharap kepada Allah untuk diterima amal ibadah yang sudah kulakukan, untuk diampuni dosa-dosa yang pernah kulakukan, diterima tobatku hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapanku. Wa akhafu dzunubi, dan aku sangat takut atas dosa-dosa yang aku bawa sekarang ini. Jadi terkumpul padanya rasa harap dan rasa takut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yajtami'ani hadani fi qalbin mu'min. Tidaklah terkumpul dua hal ini pada hati seorang mukmin illa kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan amankan apa yang dia khawatirkan. Tidaklah terkumpul dua hal ini, dia berharap diterima amal ibadahnya, diterima tobatnya, diampuni dosa-dosanya, kecuali Allah akan berikan itu. Betul-betul Allah akan terima ibadahnya, Allah akan terima tobatnya, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan dosa-dosanya. Roja. Kemudian akhaf dzunubi, dan aku sangat takut terhadap dosa-dosaku. Maksudnya dia khawatir Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Allah selamatkan dia dari apa yang dia khawatirkan tersebut. Jelas ini insyaallah ya. Nah, jadi berhusnudzon kepada Allah seperti itu. Berhusnudzon kepada Allah itu seperti itu caranya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini tergantung apa yang diprasangkakan hambaku terhadapku. Andaikan dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkanku seperti itu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tadzakkurul maut. Mengingat kematian, mengingat akhirat. Karena seseorang yang dia mengingat kematian dan mengingat akhirat, yang pertama, dia akan bersegera dalam bertobat. Yang kedua, dia
akan semangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang ketiga, dia akan melawan nafsu maksiatnya. Dia akan meninggalkan, mudah dia untuk meninggalkan maksiat. Karena kenapa? Kebanyakan ya orang yang kita sempurnakan dulu. Yang keempat adalah dia qanaah dalam hal dunia. Dia qanaah dalam hal dunia. Dia tidak terlalu berambisi. Nah, ini lawannya nih. Orang yang tidak ingat kematian, tidak ingat akhirat. Lawan yang empat ini nih. Dia menunda-nunda tobat, dia malas dalam beribadah, dia melampiaskan hawa nafsu bermaksiat. Yang keempat, dia sangat berambisi terhadap dunia. Nah, 4 faidah mengingat kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul mutaffifin. Nah, alladzina idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Bagaimana kemudian ayat ini Allah Subhanahu ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Jadi mereka yang mengurangi timbangan itu maksiat enggak? Mereka mengurangi timbangan itu banyak enggak? 1 kilo gitu, 2 kilo gitu? Enggak kan? Sedikit-sedikit tuh. Sedikit-sedikit tuh. 1 gram, 0,5 sekian gram. Seperti itu. Ya, maksiatnya sedikit-sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu gimana tadi? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tidak mereka yakini mereka itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Orang yang kurang imannya, lemah imannya terhadap hari kiamat, imannya lemah terhadap mizan, terhadap sirat, terhadap nar, terhadap hisab, terhadap qada, padang mahsyar, fitnah kubur dan yang lainnya, membuat dia mudah untuk bermaksiat. Jelas ini? Ketika seseorang dia sering ingat terhadap akhirat, ya, maka dia akan menjauhi maksiat. Dia mudah untuk menjauhi maksiat. Baik. Tadzakurul maut, mengingat kematian. Bagaimana caranya mengingat kematian? Di antaranya adalah dengan ziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah, ya, karena ziarah kubur. Maksudnya fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan kalian ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian pada kematian. Bukan artinya ziarah kubur teh berdoa meminta kepada kuburan, ya, bukan ziarah kubur kita sholat di dekat kuburan, baca Quran di dekat kuburan, enggak seperti itu. Yang dimaksud dengan ziarah kubur kita merenung, ya, kita mengingat kematian. Bagaimana seseorang, bagaimana ketika dia sudah mati seperti itu, tidak ada lagi kesempatan untuk dia menambah amal, untuk dia mengucapkan astagfirullah udah enggak bisa lagi, untuk dia mengucapkan la ilaha illallah tambahan amal udah nggak bisa lagi. Sebagian ulama malah membuat lubang, ya, dekat rumahnya, ya. Kalau seandainya dia sudah malas beribadah nih, mudah jatuh pada maksiat, dia masuk ke kubur. Nah, dia masuk ke lubang tersebut. Dia bikin lubang, ya, dekat rumahnya, kemudian dibikin liang lahat, dia tidur di situ. Gimana sekarang? Dia bilang kepada jiwanya, gimana sekarang? Apa yang kau inginkan sekarang? Berharap untuk bisa beramal lagi, berharap untuk bisa keluar dari dunia, dari kubur lagi, ya. Dikasih harapan tersebut, engkau keluar sekarang dari kubur ini dan engkau perbaiki ibadahmu, engkau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu mah. Jadi apa namanya? Orang-orang yang di dalam kubur sekarang ini mereka berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, keluarkan kami sesaat aja, enggak lama-lama. Enggak lama-lama di dunia, hanya bisa sedekah dan kami menjadi orang soleh. Matiin lagi, enggak apa-apa. Berharap mereka bisa sesaat saja, 5 menitkah ke dunia untuk mereka bisa beramal, untuk mereka bisa bersedekah, mereka bisa sholat, mereka bisa menambah amal. Ya, nah, sebagian ulama seperti itu tuh. Mereka bikin kuburan,
Nggak boleh ya dikubur di taman, di kebun, nggak boleh kan, kuburan harus di tempat pemakaman umum ya, nggak boleh di taman rumah misalnya, kebun rumah misalnya, nggak boleh. Cuman mereka ini ingin mengatakan kepada jiwanya, udah sekarang semangat untuk beribadah, Allah masih kasih kesempatan nih untuk keluar dari kuburmu sekarang ini, untuk engkau beribadah kepada Allah, minta ampun kau kepada Allah, bertobat dari dosa maksiat yang kau lakukan, tahan dirimu untuk bermaksiat, gak lama lagi kau akan masuk lagi ke dalam liang kubur ini. Nah, ziarah kubur di antara yang bisa mengingatkan seseorang pada kematian. Kata Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hadhihi ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Dan ya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering ya untuk datang ke Baqi, ya, mendoakan mereka, kemudian merenung. Sebagian ulama bahkan boleh untuk ziarah kuburan orang kafir, bahkan lebih mengena. Bagaimana kalau seandainya Allah wafatkan dia di atas kekufuran tersebut, di atas kesyirikan, pasti nggak akan ada harapan ampunan dari Allah, kekal abadi di neraka. Dia nggak akan melewati sirat aja nggak akan dia lewati. Kenapa? Karena dia langsung nyemplung ke neraka. Tuh. Nah, yang kelima tadi apa? Tadzakurul maut, mengingat kematian. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara usaha yang bisa kita lakukan untuk lakukan sebelumnya, terus akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Lemah dia dalam ibadah, ya, lemah dia dalam futur, ya, banyak imannya lemah. Itu karena maksiat yang dia lakukan, ya. Dan seseorang akan terus naik imannya, dia bisa istiqomah di atas Islamnya kalau seandainya dia bersihkan dulu tuh maksiat yang pernah dia lakukan. Dengan apa? Dengan bertobat. Banyak-banyak dia bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut sampai 70 kali, sampai 100 kali. Bahkan sahabat menghitungnya, sekali duduk aja Rasulullah mengucapkan itu, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Wa tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah seseorang yang dia mendapatkan di lembaran amalnya ucapan istighfar yang sangat banyak. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Wa ta'ib minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Seseorang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak membawa dosa lagi. Tidak pernah dia melakukan dosa tersebut. Ya, seseorang yang bertobat dari dosa, dan Allah akan permudah setelah itu dia untuk melakukan amal soleh. Nah, setelahnya yaitu istiqomah di atas kebaikan, di atas amal soleh. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saffat. Nah, mereka yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas ucapan tersebut. Istiqomah di atas ucapan tersebut. Dia istiqomah di atas Islam. Ya. Dia istiqomah di atas Islam. Maka ketika sakaratul maut dia akan didatangi oleh malaikat. Ketika sakaratul maut, alla takhafu wa la tahzan. Ya. Husnul khatimah. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Jangan engkau takut untuk menemui alam barzakh, alam akhirat. Allah akan permudah urusanmu, dan jangan engkau sedih apa yang kau tinggalkan dari keluarga, dari harta. Allah yang ngurus. Nah, jadi bagaimana seseorang dia bisa istiqomah di atas tauhidnya, dia bisa istiqomah di atas sunnahnya, dia bisa istiqomah di atas Islam. Nah, ini yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Nah, bagaimana untuk bisa istiqomah? Di antaranya adalah dengan thalabul ilm. Ya. Kalau dia sedang malas, harus belajar, minimal duduk, nggak apa-apa dia bobo, nggak apa-apa dia tidur di majelis ilmu. Mungkin ada sebagian ustadz yang nggak bolehin ya, nah itu janganlah di situ. Tapi kalau sebagian ustadz ada yang ngebolehin, sekalipun anak numpang duduk aja ustadz, nggak apa-apa. Hanya mencari berkah majelis ilmu, malaikat mengelilinginya, mendoakannya, bebatuan, pepohonan, semut di dalam
lubangnya, ikan di lautan, di sungai-sungai mendoakan para penuntut ilmu. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menegur seorang yang ngantuk-ngantuk ini. Ya fulan, apa yang aku jelaskan tadi? Apa jawabannya? Enggak tahu, Syekh. Ana jelaskan berulang kali seperti ini dan antum bilang enggak tahu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kata orang ini, ya Syekh afwan, ana hanya ingin mencari berkah majelis aja. Ana mencari berkah majelis. Syekh Utsaimin langsung tertunduk dan berkata, kami ingin memberikan ilmu kepada dia, malah dia justru memberikan ilmu kepadaku. Berapa banyak ulama-ulama besar, di antaranya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri dan para ulama-ulama lain, awal mereka belajar ilmu agama hanya iseng, duduk di masjid, gogoleran gitu. Kemudian talabnal ilma wa laysa lana niyyah wa yati niyyatu ba'du. Kami belajar ilmu agama di awal kali itu enggak ada niatan, hanya iseng aja, pipiluan, hanya ikut-ikutan aja, hanya sekedar baring-baring gitu aja. Wa yati niyyatu ba'du. Kemudian Allah kasih taufik kepada hati kami, kemudian kami jadi serius untuk belajar ilmu agama, justru untuk memotivasi, memacu seseorang untuk bisa istiqomah di atas Islam, dan dia mati dalam keadaan kebaikan adalah dengan dia menghadiri majelis-majelis ilmu dengan thalabul ilm. Jangan sampai putus. Ya, mereka para ulama sampai mengatakan minal mahad ilal lahad. Sejak anak ditimang sampai dia masuk ke liang lahat. Minal mahad, sejak dia ditimang sampai lahat, sampai masuk ke liang lahat. Ya, nah. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah at-taqwa, menjaga ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini sangat berpengaruh, awal ayat dengan akhir ayat ini sangat berpengaruh. Mati dalam keadaan muslim itu dapat diraih dengan seseorang dia menjaga ketakwaan dengan sebenar-benar apa? Takwa. Jelas ini ya, ini udah terlalu panjang kayaknya. Dan di sana ada hal-hal yang bisa merusak, yang bisa membuat seseorang jauh dari husnul khatimah atau su'ul khatimah dia akan mendapatkan. Di antaranya adalah al-ujub. Dia ujub, dia kiber, dia sombong, dia sudah di atas sunnah, dia sudah di atas tauhid, dia sudah ngaji lama, dia sudah dapat hidayah, dia cela orang, dia maki orang. Ya, yang belum dapat hidayah, dia gunjing, dia ghibahi terus. Itu menjadi sebab Allah akan cabut hidayah dari dia. Terlebih ketika dia mudah untuk memvonis saudaranya kafir, memvonis saudaranya ini itu semua diucapkan, itu menjadi sebab akan dicabut hidayah. Man qala li akhihi ya aduwallah aw ya kafir wa laysa kadzalik illa ba'a ila ahadihima. Kalau seandainya dia berkata kepada saudaranya wahai kafir, wahai musuh Allah, tidak demikian, maka ucapan tersebut akan kembali kepada si pengucap. Allah akan cabut nikmat tauhid, sunnah tersebut, iman. Berapa banyak ulama dulu, ya, mereka sudah luar biasa dalam dalam membantah pemikiran-pemikiran menyimpang, ateis mereka bantah, ya. Tetapi kemudian apa? Karena ujub, karena sombong, Allah cabut, murtad dia. Nah, jangan sampai ujub. Jangan sombong dengan hidayah. Kita ini baru merangkak, belum apa-apa lagi. Kita berusaha untuk berislam dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin masih banyak juga pemahaman kita yang keliru tentang Islam ini. Terus belajar ilmu agama. Jangan kita sombong. Justru kita bagaimana bisa menyelamatkan saudara kita yang belum Allah berikan taufik hidayah untuk mau ngaji, untuk mau ibadah. Islam, Ahlus Sunnah terlebih mengajak orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk dalam Ahlus Sunnah, dan tidak mudah Ahlus Sunnah untuk mengeluarkan diri mereka dari Ahlus Sunnah, dan tidak mudah Ahlus Sunnah untuk mengeluarkan sama Ahlus Sunnah dari Ahlus Sunnah. Jelasan insyaallah. Ya, dakwah Ahlus Sunnah rahmatan lil alamin. Dakwah Islam ini untuk alam
semesta, untuk Yahudinya, untuk Nasraninya, untuk orang Budanya, untuk orang Hindunya. Ujub, al-kibar termasuk sebab Allah berikan su'ul khatimah. Kemudian yang berikutnya adalah az-zulm, ya, kezaliman. Seseorang ketika dia mendolimi saudaranya, itu menjadi sebab dia bisa mendapatkan apa? Su'ul khatimah. Doa orang yang dizalimi, ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan jauhilah oleh kalian doa orang yang dizalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah penghalang, sekalipun kafir, sekalipun zalim. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan di antara tanda husnul khatimah, nah, barakallahu fikum. Dan di antara tanda husnul khatimah adalah seorang mukmin dia meninggalnya dengan bercucuran keringat di dahinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min bi'araqil jabin." Ya, hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min bi'araqil jabin." Meninggalnya seorang mukmin dengan tanda berkeringat di keningnya, berpeluh, berbutir keringat keluar dari keningnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, tapi sebagian ulama mendhaifkan. Nah, yaitu apa? Meninggalnya seseorang di malam Jumat atau di hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang mukmin yang meninggal di malam Jumat atau di malam Jumat atau di hari Jumat, kecuali Allah akan jauhkan dia dari fitnah kubur. Nah, kemudian seseorang yang dia mati di medan perang, terbunuh di medan perang, dia mati dalam perjalanan ibadah, dalam perjalanan jihad, dalam perjalanan umroh, dalam perjalanan pulangnya, dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan thalabul ilm, belajar ilmu agama, atau dalam perjalanan pulang, berangkat, itu semua dikatakan syahid. Nah, siapa yang terbunuh membela agamanya, terbunuh membela keluarganya, terbunuh membela hartanya, ya, dia dikatakan syahid. Man qutila duna ahli fa syahid, man qutila duna di fa syahid, man qutila duna mali fa syahid. Siapa yang terbunuh membela agamanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh membela keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh membela hartanya, dia syahid. Ya Rasulullah, araita in ja'a ar-rajulu yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, bagaimana apabila datang seorang mau merampas hartaku? Fala tu'ti, jangan kau beri, jangan kau kasih. Ya Rasulullah, araita in qatalani, bagaimana kalau seandainya dia menyerangku? Faqatilhu, serang lagi dia. Ya Rasulullah, araita in qataltu, kalau seandainya aku membunuh dia, huwa finnar. Araita in qutiltu, araita in qatalani, kalau seandainya dia yang membunuhku, anta fil jannah, engkau di surga. Baik. Kemudian disebutkan banyak di sini Rasulullah SAW meninggal seseorang karena wabah taun, meninggal seseorang karena penyakit di paru-parunya seperti COVID kemarin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan derajat syuhada untuk mereka yang meninggal karena COVID, ya. Tapi bukan yang kena paru-paru karena rokok, ya. Ya, itu mah bisa jadi azab itu. Ya, kenapa? Karena dia memadaratkan orang lain. Ya, orang kena penyakit paru karena sebab asap rokok dia. Ya, dalam Islam la darara wala dirar, tidak boleh membuat hal yang berbahaya untuk diri pribadi, tidak boleh membuat hal yang berbahaya untuk orang lain. Apa yang lebih bahaya lagi dari asap rokok? Dekat kita terkena kita asap rokok orang, batuk-batuk kita, ya, sesak nafas kita. Nah, itu dia mati karena sebab itu, bukan husnul khotimah, itu su'ul khotimah, dia mati. Nah, karena dia membuat orang terkena penyakit. Nah, kemudian yang meninggal wanita karena nifasnya, melahirkan meninggal. Tuh. Kemudian meninggal karena tertimpa reruntuhan. Ya, banyak di sini disebutkan oleh para ulama tanda husnul khatimah. Di sini ada pertanyaan, apakah bisa disebut husnul khatimah atau tidak seseorang yang meninggal dimandikan mengeluarkan kotoran? Enggak. Seseorang yang mengeluarkan kotoran ketika dimandikan, ya, memang seperti itu cara memandikan apa? Jenazah, ya.
memang seperti itu dalam memandikan jenazah, dengan ditekan sedikit di perutnya sehingga untuk mengeluarkan kotorannya. Pas dia dikafankan nanti udah nggak ada lagi kotorannya. Ya memang bukan tanda su'ul khotimah. Dan ingat ya, ketika orang yang memandikan jenazah dia mendapatkan aib-aib pada jasad mayit tersebut, dia tutupi aibnya tersebut untuk dia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sebarkan aib yang ada pada jasad mayit tersebut, itu merupakan kedzaliman yang dia lakukan kepada si mayit. Gimana mau minta maaf, udah meninggal orangnya. Nah, siap-siap aja sholatnya diambil oleh mayit nanti. Ya. Jika setiap perjalanan terbiasa berzikir mengingat Allah, mengapa pada saat terjadi hal-hal kejadian yang tidak diinginkan, mulut ini malah mengucapkan kata-kata kotor atau binatang? Apa yang harus diperbaiki? Harus dengan lapang, dengan hati dia mengucapkan zikir tersebut, bukan dengan lisan tok, bukan hanya di mulut saja. Rasulullah SAW mengatakan, ketika beliau ditanya oleh Abdullah ibn Abbas, oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? "Man qala la ilaha illallah khalisan sidqan min qalbihi." Dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan jujur dari hatinya yang paling dalam. Jadi dengan hati itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengetahui makna, konsekuensi, rukun dari la ilaha illallah, tanamkan itu dalam hati. Ya, dan terus basahi lidahnya. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa seorang tersebut akhlaknya baik sedangkan kita tidak pernah bermuamalah maupun safar secara langsung bersamanya? Iya. Tahu gimana bisa hukumin seseorang baik? Engkau sudah pernah makan barang dia, engkau sudah bertetanggaan dengan dia, engkau pernah safar dengan dia. 3 pertanyaan ini diajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan dikeraskan? Kalau sedang meruqyah harus dikeraskan, gak bisa dalam hati. Mau dia mau meruqyah saudaranya, mau berobat, dia mau mengobati saudaranya, kena pusing, anaknya pusing, bacain aja. Demam anaknya, bacain Al-Quran. Dikeraskan tentunya, nggak pelan-pelan, ya. Tapi kalau seandainya mengeraskan bacaan Quran di masjid sehingga terganggu orang yang sholat, dia berdosa, nggak boleh. Ya, sekalipun dengan bacaan Quran, nggak boleh dia mengeraskan bacaannya. Ya, kemudian dia baca Quran di rumah sampai terganggu orang yang sedang sholat di rumah, istrinya sedang sholat terganggu dengan bacaan Quran, dia nggak boleh. Kenapa doa-doa tadi tidak dibolehkan dibaca saat sujud? Apa yang doa yang boleh? Tidak. Kenapa? Karena itu termasuk dari membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inni nuhitu an aqra al-Quran wa ana raki'u sajid." Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran di saat aku ruku dan di saat aku sujud. Oh, tujuan ana doa kok, bukan baca Quran. Hari doa maca tuh. Kalau seandainya dia doa dia baca, berarti dia termasuk baca Quran tuh. Ya. Nah, semua yang diucapkan ketika berdoa dia sama dengan membaca Al-Quran. Nah, lebih selamatnya dia membaca doa yang ada dalam Al-Quran itu ketika sebelum salam. Nah, adakah hadis sahih tentang keutamaan membaca surat Ali Imran ayat 10 terakhir? Ada. Ya, Rasulullah SAW mengulang-ulang 10 ayat terakhir surat Ali Imran, ya, di sholat tahajud beliau sampai basah janggut beliau, nangis beliau, sampai basah baju beliau, sampai basah tanah di mana beliau berdiri dengan air mata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata, "Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha." Celakalah seseorang yang dia membacanya kemudian dia tidak mentadabburinya. Nah, kemudian dibaca bangun tidur, dia keluar, lihat langit, baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Itu yang Rasulullah lakukan tuh. Sebelum sholat tahajud dia baca, dia lihat langit, dia keluar, baca itu. Ini yang panjang-panjang tulisannya nggak ana baca ya. Baik. Apakah meninggal dalam keadaan sudah berwudu termasuk meninggal husnul khatimah? Tanda-tanda husnul khatimah. Karena itu diantara sunnahnya sebelum tidur kita wudu, ya, sebelum dalam keadaan aktivitas rutinitas keseharian pun kita berwudu. Nah, barakallahu fikum. Ingin bertemu Allah dalam keadaan bersuci yang terbaik. Sekalipun seseorang junub, ya, dari istrinya, misalnya dia mendatangi istrinya, yang terbaik adalah apa? Kalau dia tidur, dia berwudu
terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan dia junub? Kata Rasulullah, na'am idza tawadda. Iya, kalau dia sudah berwudu terlebih dahulu. Baik. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.